Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dan masih seirama dengan video kita sebelumnya. Ini ada pertanyaan baru lagi yang menanyakan begini. Sebuah contoh, driver di site membawa unit ke bengkel di luar, artinya di luar UP untuk perbaikan bus. Jadi bus karyawan itu diperbaiki di luar tambang. Namun saat di luar tambang terjadi kecelakaan di jalan raya atau luar site. Atas kejadian tersebut termasuk kecelakaan di site atau luar site. Nah, kemudian karena di satu sisi memperoleh izin keluar dari dalam site. Oke, sahabat dunia tambang kita, selalu nantikan jawabannya di kanal YouTube Dunia Tambang Kita. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya mau luruskan sedikit mengenai pertanyaannya. Di sini ditanyakan, apakah kejadian tersebut termasuk kecelakaan di site atau luar site? Jadi kita luruskan, bukan itu pertanyaannya sebenarnya. Apakah kejadian tersebut termasuk kecelakaan tambang atau bukan? Ya karena kalau di site atau luar site, itu pasti di luar site lah. Orang bengkelnya juga di luar site. Tapi apakah kecelakaan tersebut termasuk kategori kecelakaan tambang atau bukan? Ya, karena di satu sisi memperoleh izin keluar. Baik sahabat dunia tambang kita, sesuai dengan kriteria kecelakaan tambang sebagaimana tercantum di lampiran 3 Kepmen SDM nomor 1827/2018, tepatnya di halaman 146. Di sana disebutkan ada 5 kriteria. Yang pertama benar-benar terjadi, yang kedua menimpa pekerja atau orang yang diberikan izin. Yang ketiga akibat kegiatan usaha pertambangan, yang keempat terjadi pada jam kerja untuk pekerja tambang atau setiap saat untuk orang yang diberi izin, dan yang kelima terjadi dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Nah, maka pertanyaan ini sangat terkait dengan kriteria nomor 5. Oke, nah apakah masuk kecelakaan tambang? Nah, kita sangat memahami bahwa sesuai dengan halaman 146 lampiran 3 Kepmen 1827/2018 bahwa kelima kriteria yang kita sebutkan tadi harus dipenuhi sehingga sebuah kecelakaan itu masuk kategori kecelakaan tambang. Satu saja tidak dipenuhi, maka kecelakaan itu bukanlah kecelakaan tambang. Maka untuk mengetahui apakah sebuah kejadian atau kecelakaan itu kecelakaan tambang atau bukan, mari kita uji dengan 5 kriteria yang ada di lampiran 3 halaman 146 tadi. Yang pertama benar-benar terjadi. Saya yakin benar-benar terjadi. Tentunya si operator bis karyawan tadi tidak merencanakan bahwa nanti sebelum masuk ke bengkel saya mau nabrak angkot yang di depan saya ini. Kan tidak direncanakan. Yang kedua pekerja tambang atau orang yang diberi izin. Ya, karena si driver bis itu pekerja tambang. Nah, kemudian akibat kegiatan usaha pertambangan. Nah, dalam artian ditekankan di sini tadi memperoleh izin keluar dari dalam site. Artinya untuk keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan, maka bis tadi harus siap operasi. Tapi sekarang dalam keadaan rusak, maka harus diperbaiki. Maka karena fasilitas untuk memperbaiki hanya ada di luar site misalnya, maka dibawa ke luar site. Maka kita anggap itu masuk akibat kegiatan usaha pertambangan. Nah, kemudian yang keempat, jam kerja untuk pekerja tambang atau setiap saat untuk orang yang diberi izin. Nah, kita anggap itu jam kerjanya si operator bis karyawan tadi. Nah, yang kelima, terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Nah, disebutkan tadi di luar site, di bengkel yang ada di luar. Maka tentu tidak masuk ke dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Kriteria nomor 5 tidak dipenuhi. Maka otomatis kecelakaan tersebut tidak termasuk kategori kecelakaan tambang. Maka otomatis juga tidak termasuk dalam perhitungan statistik kecelakaan. Ya, saya pikir itu clear. Ya, Bapak Ibu, artinya karena memang sudah di luar WIUP, sudah di luar IUP, di luar site. Oke, maka tidak masuk kategori kecelakaan tambang. Baik, sahabat dunia tambang kita, saya pikir sudah terjawab. Dan semoga di tengah-tengah pandemi ini kita sehat selalu dan yang sedang isolasi mandiri bisa kembali pulih untuk bisa kembali bersama-sama dengan keluarga.
Terima kasih atas pertemuan kita pada malam hari ini dan semoga sehat selalu.